Menginjak acara selanjutnya, maka kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris MA, untuk dapat memberikan sambutan yang akan dilanjutkan dengan peresmian gedung ibadah Gereja Betel Indonesia Jalan Raya Bogor kilometer 35 Cimanggis. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham selaku Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Sinode GBI Gereja Betel Indonesia. Yang saya hormati Ibu Pendeta Hilda Joyce Siloy, Gembala Sidang GBI, ini sebutnya GBI Cimanggis, tapi secara geografis berada di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Ya, jadi sudah dipisah Pak Cimanggis dengan Tapos. Mungkin dulu namanya Cimanggis. Ini Pak Camatnya mendampingi kami, dan juga mohon maaf para pendeta dan juga Pak Lurahnya Pak Pairin, dan seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan yang mendampingi saya. Juga yang saya hormati yang mewakili Kapolres, yaitu Pak Kompol Sajab, beliau Kapolsek Cimanggis. Kapolseknya masih gabung ini, Cimanggis Tapos. Juga Babinsa Kelurahan Sukamaju Baru. Hadirin sekalian, para undangan acara peresmian Gereja Betel Indonesia Cimanggis ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Mengawali sambutan ini, saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelenggara acara ini, dan tentunya penghargaan yang luar biasa khususnya kepada Gereja Betel Indonesia Cimanggis yang telah memprakarsai terselenggaranya kegiatan ini. Apresiasi kami karena Gereja Betel Indonesia salah satu tempat ibadah di mana umat Kristiani melakukan peribadatan di gereja ini, sebagaimana umat-umat beragama di tempat ibadahnya masing-masing. Apresiasi kami kenapa demikian, karena memang keberadaan para pendeta, keberadaan tokoh-tokoh agama ini adalah mitra kerja kami, stakeholder kami di dalam pembangunan Kota Depok yang memang secara kependudukan sudah melebihi 2 juta setengah sekarang dalam data dari BPS, dengan kepadatan penduduk rata-rata 13.000 per kilometer jiwa, 13.000 jiwa per kilometer. Mungkin kalau Tapos ini masih agak lengang, ya sekitar 10.000 jiwa per kilometer. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, saya berharap kepada para tokoh agama, khususnya para pendeta, ya, khususnya Ibu Pendeta Hilda dan kawan-kawan Gembala Gereja Betel Indonesia Cimanggis ini, untuk dapat menjadikan momentum hari ini sebagai tonggak dalam menguatkan proses integrasi sosial beragama. Kita tahu dan kita paham bahwa pembangunan negara kita, pembangunan bangsa tidak hanya terkait dengan persoalan-persoalan infrastruktur material, ya, bahwa bangsa kita berpegang teguh kepada pedoman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga menjunjung tinggi keagungan kehidupan beragama sebagaimana Pak Pendeta tadi sampaikan dalam sambutannya, dan juga dalam pedoman bernegara kita yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi dasar utama yang merupakan tonggak utama bagi kehidupan warga negara Republik Indonesia yang dalam kebinekaan. Dan di Kota Depok ini dikenal dengan kota metropolitan dengan multi etnis, multi agama. Secara penelitian sudah dilakukan oleh Universitas Indonesia
kerukunan umat beragama di Kota Depok ini dinilai baik. Alhamdulillah. Justru, nah ini barangkali menjadi catatan dan evaluasi, termasuk tokoh-tokoh agama juga, justru kerukunan umat dalam satu agama, ya ini dinilai kurang oleh hasil survei itu. Artinya tadi benar apa yang dikatakan Pak Pendeta, bahwa peran dari gereja seperti ini pun tidak hanya peribadatan ritual pada Tuhan Yesus tentunya, tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial dan pembinaan kepada umatnya untuk menyadarkan, memahamkan tentang peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mereka hidup dalam kedamaian, dalam hidup kerukunan bangsa, ya sampai dalam satu agama. Ini yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan ini momentum yang dapat kita jadikan untuk sebagai tonggak bergerak sosial kita dalam kehidupan beragama di Kota Depok khususnya. Perlu kami informasikan di sini bahwa pemerintah bersama DPRD di dalam anggaran tambahan tahun ini, kita akan membuat peraturan daerah yang kita istilahkan peraturan daerah kota religius. Kota religius ini kota memang kita inginkan kegiatan-kegiatan keagamaan tanpa pengecualian agama apapun nanti bisa mengakses dan bisa berkomunikasi secara aturan perundangan, yaitu peraturan daerah, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaannya. Sebab sebagian orang menyalahartikan, Mbak, misunderstanding terhadap perda yang kami buat, yaitu kota religius, ini kota yang memang hanya khusus umat tertentu. Tidak, ini untuk kalangan dan semua agama dan kalangan umat yang ada di Kota Depok. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang dikatakan tadi Pak Pendeta, ini juga bisa berkomunikasi, bisa leluasa kami dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah ini. Nah, ini merupakan sebuah dasar landasan yang bisa menenangkan kami. Sebab selama ini memang kami tidak menggunakan dalam penggunaan APBD Kota Depok dalam hal kehidupan agama selalu terkendala, Pak, dengan hal-hal aturan-aturan ketentuan seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di dalam hal ini yaitu tentang masalah masa pandemi COVID-19 ini. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat-saat sekarang ini terjadi penurunan yang luar biasa, ya, kasus COVID-19 di Kota Depok dari sebelumnya secara total 105.000 jiwa yang terpapar COVID, sekarang tersisa yang masih dalam kasus aktif, artinya masih status pasien COVID-19 itu 162 ya, 162 jiwa. Yang sebelumnya, hari sebelumnya Pak, itu 107. Artinya dalam 2 hari ini terjadi kenaikan. Nah, ini juga harus diwaspadai dan kami selalu ingatkan kepada camat dan lurah tetap memantau kegiatan-kegiatan pembelajaran tatap muka, ya, karena memang munculnya dari situ ada sedikit kenaikan, sebagaimana di beberapa tempat juga terjadi kenaikan. Nah, mudah-mudahan ini tidak menjadi penyebaran yang sampai dalam kondisi yang sempat membuat kita ketar-ketir, sempat membuat kita saya mengistilahkan memang stres, Bu, stres sekali, termasuk gubernur juga. Ya, tentunya apalagi presiden, ya, menghadapi hal-hal genting seperti yang dihadapi oleh kita pada saat-saat PPKM darurat. Untuk itu kami berharap kepada GBI Cimanggis ini juga menjalin sinergi dengan pemerintah Kota Depok, dengan Satgas khususnya, terutama dalam pelaksanaan program-program kerjanya, terlebih yang berorientasi kepada kepentingan dan kesejahteraan warga Kota Depok. Kita bisa bersinergi, Bu, nanti pada waktu tertentu. Perlu diketahui bersama juga, ya, seperti yang saya katakan tadi, di Kota Depok sudah mengalami penurunan, khususnya juga di Indonesia juga. Ini sudah dibuktikan juga status zona di Kota Depok, sebagaimana kota-kota yang ada di sekitar Jabodetabek. Dari yang semulanya zona merah dalam beberapa minggu lamanya, kita kini turun menjadi zona kuning dalam resiko rendah, tetapi tetap harus waspada.
ya, karena yang namanya virus satu orang pun bisa menularkan lebih dari beberapa orang. Itu yang wanti-wanti kita. Selain itu dibuktikan juga dari keterisian bed di tempat karantina mandiri Kota Depok Wisma Makara UI, ya, yang hingga berada di angka 0 pasien. Kemarin kami tutup Makara UI sebagai tempat karantina pasien COVID karena sudah 0 kasus, ya. Tetapi di pusat studi Jepang masih ada 3 pasien yang ada dirawat di sana. Penutupan tempat karantina mandiri Wisma Makara UI ini semoga menjadi tanda bahwa angka positif rate COVID-19 di Kota Depok mencapai 0%. Tidak ada lagi gelombang COVID-19 dan kita semua dapat memulai fase pemulihan, baik itu kesehatan, ekonomi, sosial, dan keagamaan juga. Sehingga semua dapat berjalan kembali tentunya dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Terima kasih, kita juga masih menggunakan protokol kesehatan. Kami sangat mengapresiasi peran aktif dari super team yang dalam hal ini para stakeholder termasuk di dalamnya umat Kristiani yang telah bersama-sama bahu-membahu kita menjalin kerjasama untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya sehingga kita dapat melewati fase-fase yang sulit tersebut. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami kembali mengajak kepada semua pihak, khususnya kepada Gereja Bethel Indonesia Cimanggis dan juga kepada para pendeta agar turut membantu mensosialisasi program pemerintah Kota Depok, terutama saat ini yang terkait dengan penanganan COVID-19, agar seluruh umat Kristiani yang ada di Kota Depok dapat mengetahui sekaligus memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program yang tentunya berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Yang selama ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi luar biasa, Bu. Gembala-gembala dari gereja di seluruh Kota Depok ini dapat mematuhi segala apa yang menjadi arahan pemerintah Kota Depok khususnya. Terima kasih. Mari kita tunjukkan rasa hormat menghormati kita, rasa saling menghargai di antara kita. Jangan sampai terpancing isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan memancing konflik yang akan mengarah kepada perpecahan dan pertikaian. Saya yakin dengan niat yang tulus dan ikhlas dari kita semua akan terwujud Kota Depok. Kita punya visi yaitu Kota Depok yang kota yang maju, berbudaya dan sejahtera. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini dengan gedung Gereja Bethel Indonesia GBI Cimanggis. Dengan ini saya resmikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta Rudi, Dr. Rudi Hadi Abraham sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat. Saya hafal Gereja Bethel Indonesia ya. Bersama dengan Ibu, wah, tambah sukacita lagi, Pak. Surprise juga. Bersama dengan Pak Satria, kawan kita yang mendampingi Pak persiapan ini. Waduh, luar biasa. Terima kasih Bapak Sekretaris Umum Pendeta Yosef Mesak yang kayaknya udah tahu tapi aduh Bapak ini Sekretaris Umum betul ya. Terus kalau Pak Heru Sekretaris 1, ya betul ya Pak. Terima kasih Pak Heru, buat Pak Yonatan, staf BPD. Ada lagi nggak ya dari? Oh iya Pak Yakob, aduh, yang depan Pak Yakob. Pak Yakob, terima kasih kehadirannya. Ya sedikit kesaksian Bapak Ibu, memang ini sangat luar biasa ya. Sebetulnya kalau masalah dapat tanahnya, bagaimana itu dari ketua panitia pembangunan Pak yang ngerti nih. Ini Bapak, saya boleh perkenalkan Pak Ateng Mulyadi. Silakan Pak. Iya. Terima kasih banyak. Juga saya ingin sampaikan kepada panitia pembangunan, kayaknya cuma baru 2 orang di sini ya.
yang sudah bekerja keras Pak sejak tahun 2014. Nah ini awet Pak Mulyadi ini dari mulai tiang pancang di apa ya, kita bilang ditancap oleh pendeta khusus tadi Rusli. Beliau banyak mendampingi kami juga di dalam membangun. Terima kasih juga. Nah ini kebetulan Bapak juga kenal ya Pak Sofianto, teman kecilnya Bapak almarhum Pak Hosea ya, yang juga banyak membantu. Dan tentu dengan doa-doa dari jemaat, kita semua bersama-sama telah berumur. Sebetulnya kalau mau ngomong kisahnya ya ini Pak Mulyadi atau Pak Samsuri yang bisa sampaikan, saya nggak begitu jelas sekali. Tetapi memang ketika kita lihat di situ Pak sudah khususnya buat ruang anak-anak sekolah minggu ya, karena kita mulai dari bayi lah kita disuruh masuk sekolah minggu, tetapi memang ruangnya kecil sekali Pak. Dan di sana sebetulnya kita kan ada 4 kali pergantian Pak. Jadi yang memang juga tujuan Pak Hosea itu sebetulnya ya saya 1 kali ibadah aja dah, mungkin udah merasa Pak umurnya Pak bertambah gitu ya. Dan puji Tuhan Pak Mulyadi IMB diurus berapa lama ya Pak ya? 1 tahun Bu. 1 tahun ya, dalam 1 tahun ya IMB. Dan memang IMB-nya saya udah baca betul-betul gedung gereja bisnya ya. Dan kalau Tuhan izinkan nanti kita akan harus berkuda lagi untuk membangun sekolahan yang juga sudah ada izinnya, puji Tuhan, 3 lantai Pak. Jadi di sini berapa Pak? Total waktu itu ya? Di sini 900 berapa? Di sini juga kurang lebih ya 3 lantai 900 berapa? Memang itu adalah sebetulnya cita-cita atau kerinduan dari Pak Hosea waktu itu. Dia memang dari dulu ingin sekali membangun sekolah Pak. Dan memang karena lingkungan sekitar ini kan orang-orang sederhana, jadi beliau itu selalu punya hati ingin seolah-olah kasih sekolah gratis kepada anak-anak yang ekonomi lemah, ya dari keluarga ekonomi lemah. Dan yang kedua adalah juga untuk mendirikan puskesmas itu ya. Nah, tapi mungkin kita pakai saja di bawah ini banyak-banyak ruangan-ruangan sekali yang akan kita gunakan nanti untuk pelayanan kepada masyarakat sekitar Cimanggis ini. Ya berarti tadi bukan Cimanggis ya, Tapos ya. Ya Pak RT. Tapos ya, bukan Cimanggis ya. Jadi lagunya harus diganti ya. Jadi Tapos. Kita kan harus taat sama pemerintah ya, dia bilang ini bukan Cimanggis lagi loh Bu, tadi dipesan sama Pak Wali ya. Jadi apa? Gereja dari Indonesia. Jadi Pak dari lagu apa? Oh Tuhan, Engkau baik buat saya ya. Jadi Pak Hosea membawa lagu itu, Gereja dari Indonesia Cimanggis ya. Nah jadi akhirnya memang gedung ini Pak waktu itu sudah beberapa kali dipakai, tapi waktu itu belum ada apa-apa. Pak Rusdi hadir di sini, terus kita mulai sudah 3 kali ya Pak Henry ya. Nah ini yang apa? Sebelum ini kita resmikan dan setelah Pak Hosea meninggal, jadi sebelumnya Pak kita pakai gedung yang lama. Jadi 3 kali ibadah Pak, itu 3 kali kita Hosea yang pelayanan selalu tiap minggu tuh Pak. Wah setelah Pak Hosea meninggal saya bilang rasanya saya kuat nggak ya 3 kali gitu ya. Nah terus kemudian ini Pak saya berdoa dan saya akhirnya punya hati, saya bilang begini, ini gereja sudah berdiri dan saya sangat berterima kasih buat panitia yang sudah bekerja keras Pak. Dan saya ingin juga menyatakan juga ya udah bekerja keras, masa ini dulu nggak dipakai gitu ya. Lalu kita berusaha, kita bincang-bincang, kita usahakan untuk menggunakan gedung ini. Dan kemarin baru dimulai kebaktian perdana tanggal 14 Oktober
ya, tanggal 17 kemarin ya, saya jadi bingung sama itu hari resminya. Tanggal 17 Oktober kita baru pertama kali setelah Bapak Gembala tidak ada, setelah kita 7 bulan ya, kita ibadah online terus. Nah, kira-kira itu saja. Kira-kira ada boleh interview Pak, apalagi nih yang harus saya ceritakan. Jadi ini semua atas kerjasama daripada seluruh jemaat. Maka itu ya cukup lama Pak, ya 7 tahun kan lumayan juga lama. Tapi ya inilah waktunya Tuhan ya. Kita boleh bersama, Bapak lihat ini juga kita belum siapkan karpet. Saya agak teliti Pak di dalam memilih, jadi pelan-pelan di atas juga di bangku juga belum ada bangku. Dan kita masih mengadakan ada perbaikan yang kita lihat ada baca foto sedikit. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan pimpin kapan saya akan mulai membangun sekolah itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya rasa dulu saja Pak, sedikit kesaksian dari saya. Yesus berkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh kita bersuka cita karena hari ini GBI Cimanggis atau Tapos sekarang akan digunakan lebih jauh setelah diresmikan. Dan kita juga bersyukur dari pemerintah, Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya bisa hadir. Saya percaya ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya tentu mengucapkan selamat untuk Gembala dan seluruh pengurus yang telah berjerih lelah membangun gedung ini. Juga Pak Ateng yang menjadi ketua pembangunan Pak ya, dan Pak Toto yang juga Tuhan sudah pakai oleh anugerahnya, baik oleh menggambar dan juga melaksanakan. Dan tentu ada banyak pihak lain yang kita tidak bisa sebutkan yang sungguh-sungguh sudah mensupport. Juga dari BPD Jabar tentu saya yakin mendampingi dari setiap proses yang ada sampai hari ini. Even Horizon sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan Tuhan yang telah menolong kita hari lalu pasti akan menolong kita terus sampai selama-lamanya. Saya juga bersyukur karena gedung yang besar yang Tuhan sudah karuniakan. Saya tadi dengar bahwa awalnya kira-kira 250 meter persegi. Iya, betul. 240. Ya. Dibuat 4 lantai Pak ya. Tapi Tuhan bisa pindahkan 3.700 meter. Gedungnya 2.750 meter. Wah ini hampir 10 M kali ya. Ya, Pak Toto lebih tahu ya. Dan kalau tadi dikatakan banyak jemaat yang sederhana, jemaatnya sederhana, Tuhannya yang luar biasa. Karena itu mari kita tetap setia melayani Tuhan karena selalu ada berkat yang Dia siapkan. Saya ingin bacakan Yosua pasal 4 ayat 5 sampai 7. Yosua pasal 4 ayat 5 sampai 7, firman Tuhan berjudul mengalami kebaikan Tuhan. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia juga Allah pembuat mujizat. Dia telah membelah Laut Merah. Dia telah membelah sungai Yordan. Dia juga bisa melakukan breakthrough, terobosan dalam hidup kita pribadi dan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Alkitab mencatat setelah orang Israel melintasi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian Kanaan, Tuhan menyuruh orang Israel
untuk mendirikan 12 batu besar yang mewakili 12 suku Israel. Pertanyaannya, untuk apa batu-batu besar itu didirikan? Yang pertama, batu ini sebetulnya merupakan batu peringatan, stone of remembrance, batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Sebab ketika anak-anak mereka di kemudian hari bertanya kepada orang tuanya, untuk apa batu ini didirikan? Maka mereka bisa bercerita bahwa Tuhan telah membelah sungai Yordan oleh kuasa. Ini menjadi semacam alat peraga. Seperti Tuhan juga menggunakan roti dan anggur untuk mengingat akan Dia. Lakukan ini in remembrance of me, sebagai peringatan akan Aku. Saya percaya gedung ini merupakan salah satu stone of remembrance yang Tuhan hadiahkan kepada GBI Cimanggis. Cimanggis itu terkenal karena Pak Hoseanya untuk kalangan GBI. Saya belum pernah ke Cimanggis kecuali hari ini, tapi dari dulu saya sudah dengar ada kota namanya Cimanggis karena adanya Pak Hosea dan Ibu Joyce. Haleluya. Jadi Cimanggis terkenal karena hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Sehingga ini harus menjadi batu peringatan untuk kebaikan Tuhan atas kita sekalian. Saudara sekalian, Tuhan pernah bilang sebelum batu itu didirikan dalam Yosua 3 ayat 15 dan selanjutnya, segera sesudah para pengangkut tabut sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu, sungai Yordan itu sepak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Saudara, Tuhan mendesak umat Israel segera masuk ke tanah perjanjian, padahal musim itu musim banjir, sehingga berbahaya ketika orang Israel melintas di sungai tersebut. Nah, mereka kan sudah 40 tahun di padang pasir. Kalau mereka tunda 3 bulan lagi saja lah, kan gak terlalu masalah. Kalau sudah 40 tahun lama-lama ya 3 bulan apa artinya lah. Dan selama 3 bulan pasti airnya akan surut dan mereka tidak perlu belah sungai Yordan. Tapi kenapa di masa sulit Tuhan tetap perintahkan umat Allah untuk berangkat? Karena kita bilang musim itu adalah musim menuai. Jadi kalau mereka menunda untuk berangkat, mereka bisa sampai di sana, tapi mereka akan mati kelaparan karena mana sudah berhenti dan musim menuai sudah lewat. Saya mau bilang, dalam time apapun yang kita anggap kurang bagus, kurang baik dan sebagainya, masa pandemi, ketika Tuhan berkata jalan, maka kita harus jalan. Karena ada tuayan raya yang dimana disiapkan bagi setiap orang yang taat kepada perintahnya. Haleluya. Masa pandemi masih terjadi, tapi kita bisa meresmikan gereja anugerah. Minggu yang lalu saya meresmikan kantor BPD Bekasi. Pada masa pandemi ini adalah anugerah. Gak lama lagi BPD Jabar ya. Pasti ini juga anugerah. Masa pandemi bukan masa di mana kita tidak bisa melakukan apapun. Ada breakthrough yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Saudara, pada masa pandemi ini kita tahu ada banyak gereja tutup, dan kemudian saya beserta dengan tim dari BPH, BPP sekarang berpikir apa yang kita harus lakukan. Dan saya dapat satu impresi, menolong orang lebih utama dari seluruh program yang lain. Jadi kita kumpulkan data dari seluruh BPD, berapa sih hamba Tuhan yang perlu dibantu di dalam masa kesulitan ini. 1.600. Saudara tahu GPI dari dulu desentralisasi, bukan gereja sentralisasi. Tetapi kita tergerak untuk membantu 1.600 hamba Tuhan. Pertama kita pikir, ya paling sekali lah sebulan begitu, karena kita nggak pernah menduga bahwa pandemi ini begitu lama, bukan? Ya sekali lah. Saya bersyukur kalau Japan sangat responsif dan diberi kemampuan juga oleh Tuhan untuk membantu banyak hamba Tuhan. Tapi banyak daerah lain kan tidak seperti ini.
Dan saya pikir kalau 1 juta per orang kali 1.600, 1,6 M. Kalau setengahnya saja 800 juta sampai menjelang 1 M. Dari mana duitnya? Dan minta uang, minta sumbangan pada masa pandemi juga, aduh rasanya gimana begini. Tapi Tuhan buka jalan, artis-artis diminta untuk menyanyi dan sebagainya. Dan kita udah bilang dari awal, ini gratis ya. Ya, bayarannya terima kasih, tapi ini untuk hamba Tuhan. Semuanya mau puluhan artis rohani nyanyi, saudara. Dan akhirnya kita bisa kumpul uang sekiannya, dan kita bisa lakukan dengan fundraising lagi 1.600 hamba Tuhan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Yehova Jireh Allah cukupkan semuanya bagi Tuhan. Allah yang melakukan breakthrough pada masa lalu, Dia Allah yang sama yang melakukan terobosan pada masa kini. Kita juga pada masa pandemi ini oleh anugerah Tuhan bisa meluncurkan sebuah proyek yang disebut Battle Project, membantu gereja-gereja yang sudah berusaha dibangun oleh jemaatnya 10 tahun atau lebih, tapi nggak selesai-selesai dan kondisinya sangat jelek. Dan kita mulai melakukan hal ini. Minggu depan atau 2 minggu yang akan datang ada 5 proyek yang akan diresmikan, 2 di Sumba, 3 di Timor, dan masih ada seluruhnya 15-an menjelang 20, dan kita terus targetkan mudah-mudahan kita bisa bangun 50 di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan mereka tidak terima sumbangan uang, tapi kita yang membangunkan sampai jadi. Saudara-saudara, dan Tuhan menggerakkan baik gereja lokal, baik pribadi, baik perusahaan untuk menjadi sponsor untuk hal ini. Ini terjadi pada masa-masa sulit, tapi ketika kita take action, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Ada beda antara mujizat pada zaman Musa dan pada zaman Yosua. Pada zaman Musa, dia mengangkat tongkat, laut terang terbelah menjadi dua. Pada zaman Yosua, walaupun mungkin dia mengangkat tangan, sungai tidak pernah terbelah. Tapi yang harus dilakukan adalah dia berjalan. Para imam mencelupkan kaki, berarti basah waktu dia celupkan kaki. Tapi waktu mereka masih itu basah dan mereka berdebar, ini makin dalam. Tapi tiba-tiba mujizat terjadi, Tuhan membuka. Ada generasi Musa yang selalu menunggu mujizat baru jalan. Tapi saya mau katakan Tuhan sedang memanggil sebuah generasi baru, generasi Yosua yang take action dulu, baru mujizatnya akan terjadi. Mesti melangkah. Kalau nggak melangkah, nggak jalan-jalan. Nah, bersyukur Pak Hosea Ali 7 tahun yang lalu, walaupun dalam keterbatasan dana dan sebagainya, melangkah. Dan kita hari ini bisa menikmati jerih payah dan anugerah yang Tuhan berikan. Jadikanlah ini stones of remembrance. Tuhan baik. Sehingga saya dorong seluruh jemaat bersatu hati. Gedungnya sudah bagus, jemaatnya harus lebih bagus. Harus bersatu. Karena di mana ada kesatuan hati, kesana Tuhan akan memberitakan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Gereja itu nggak maju bukan karena uangnya nggak cukup, bukan karena programnya nggak ada, tapi kalau roh perpecahan dibiarkan terjadi. Tapi kalau kita semua sepakat, kelebihan saya menutupi kelemahan saudara, kelebihan saudara menutupi kelemahan saya, kita tidak bertanding, kita bersanding. Tuhan suka dengan hal semacam ini. Saya sungguh berdoa bukan cuma gedung Cimanggis, Depok akan mengalami revival. Karena Tuhan juga adalah penguasa atas wilayah ini. Allah yang sanggup membelah sungai Yordan, Allah yang sanggup melawan kota ini dengan mujizat. Yang kedua, saudara sekalian, saya lihat bahwa batu ini selain menjadi batu peringatan akan kasih Tuhan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Tetapi yang kedua, batu ini juga harus menjadi batu doa, pujian, dan pengucapan syukur.
Karena saudara tahu batu-batu yang disusun kemudian ditaruh korban bakaran di atasnya, itu namanya mesbah. Dan sebetulnya mereka sedang membuat mesbah. Saudara-saudara, kemanapun Abraham pergi, dia selalu mendirikan mesbah. Dia dirikan mesbah dulu, baru kemah, baru menggali sumur. Dan itu yang dilakukan juga oleh anak-anak Ishak. Mesbah, kemah, sumur. Tuhan, keluarga, kemah, sumur, pekerjaan. Ini prioritas hidup yang tepat. Mestinya kan kalau kita pergi ke satu tempat, aku panas di padang pasir, dibikin kemah dulu, atau digali sumur dulu supaya bisa minum. Tapi ini teladan Abraham dilakukan oleh Ishak anaknya, mesbah, kemah, sumur. Ini pola yang kita juga harus tetap lakukan. Utamakan Tuhan, perhatikan keluarga, urus pekerjaan, pelayanan dan sebagainya. Berkat Tuhan tidak akan berkesudahan terjadi dalam hidup kita. Batu yang disusun adalah mesbah. Dan Tuhan pernah janji kepada orang, siapapun dia yang mendirikan mesbah. Dalam Keluaran 20 ayat 24, saya bacakan. Keluaran 20 ayat 24. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kau tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tempat peringatan itu, the stones of remembrance, harus menjadi mesbah. Dan kalau kita bukan hanya mengenal, mengingat kebaikan Tuhan, tetapi selalu ada mesbah doa, pujian, penyembahan. Tuhan bilang, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. If you build it, I will come. Kalau kamu membangunnya, aku akan datang. Yang dibangun bukan hanya gedung gereja, yang dibangun haruslah mesbah. Banyak orang melayani di gereja karena mereka berpikir mereka melayani di panggung, performance. Yang Tuhan cari bukan panggung, yang Tuhan cari adalah mesbah. Tuhan gak bilang kamu bikin sebuah pagelaran yang mewah, menarik di panggung, aku akan datang kepada. Tuhan bilang, bangunlah mesbah, aku akan datang. If you build it, I will come. Saya percaya pesan itu juga diberikan kepada saya dan saudara. Ketika mesbah doa, pujian, pengucapan syukur, itu kita bisa bangun. Tuhan sendiri datang, dan Tuhan datang tidak pernah dengan tangan kosong. Dia menjadikan berkatnya bagi kita sekalian. Persembahkanlah syukur sebagai korban. Yeremia di tengah kesusahan pada masa orang Israel mengalami penderitaan berkat dalam kitab Ratapan ini. Ingatlah sengsara, ingatlah akan pengambaraan. Aku bagikan orang yang minum racun maut. Tetapi hal-hal inilah yang kemudian ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Dari stres, tertekan, ketika dia membalik sikapnya, mulai memperhatikan kasih setia Tuhan. Hal ini yang punya dampak. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baik setiap hari. Orang yang setiap hari membangun mesbah, setiap hari pulang, dia akan melihat kegembiraan. Yang terakhir ini, kenapa Tuhan menyuruh umat mendirikan 12 batu peringatan? Pertama itu adalah batu peringatan akan kebaikan Tuhan, stones of remembrance. Yang kedua, ini adalah batu doa, pujian dan ucapan syukur, mesbah. Dan yang terakhir, ini merupakan batu kesaksian. Ini menjadi alat peraga untuk bersaksi. Sebab kalau tidak ada medianya, audio visualnya, katakan pada zaman ini, tentu kita agak sulit bersaksi. Tetapi ketika ada sarananya, yaitu 12 batu itu, orang akan terpancing rasa ingin tahunya. Lalu kemudian itulah kesempatan untuk kita memberikan kesaksian. Ini adalah alat peraga untuk bersaksi. Saya percaya kalau orang melihat
ini tahu kisahnya bagaimana dulu di tempat yang lebih kecil. Pindahnya juga saya dengar dengan cara yang ajaib. Pembangunannya juga bertahap, tapi Tuhan sudah menuntaskannya. Mereka akan merasa ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Gedung ini tidak bisa lepas dari kesaksian. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pada masa kini yang Tuhan mau pakai untuk menjadi alat kesaksian bukan 12 batu, bahkan bukan gedung gereja. Karena 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, dan dialah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita membangun batu yang mati sudah sangat indah, tapi yang Tuhan lihat batu hidup, yaitu kita. Saya bersyukur Pak Toto Tuhan pakai untuk membangunkan dari batu-batu yang lain. Tapi Tuhan ingin Pak Toto, Pak Ade, kita semuanya menjadi batu hidup. Itu jauh lebih Tuhan rindu, supaya kita bisa memberikan kesaksian kemanapun kita berada. Mazmur 71 ayat 18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Kesaksian tidak hanya diberikan kepada generasi ini, tapi juga harus diberikan kepada generasi setelah kita. Saya berdoa di gereja ini akan muncul orang-orang muda yang Tuhan akan pakai secara luar biasa. Saya yakin lawatan Allah terbesar akan terjadi sebelum Kristus datang kembali. Dan Tuhan akan bangkitkan satu generasi orang-orang muda yang lapar haus akan Tuhan. Dan bukankah kita harus mempersiapkan diri, kalau boleh dibilang menyediakan karpet merah untuk satu generasi yang akan Tuhan pakai melakukan pelayanan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu sidang Majelis Pekerja Lengkap 2 yang telah menerima mandat dari Sinode GBI, sidang Sinode 2019 menuntaskan tata gereja. Dan di dalam masa perundingan-perundingan yang cukup alot, karena kita sebetulnya tidak punya kepentingan pribadi, hanya satu kepentingan GBI makin maju. Ketika banyak butir-butir akan dibuat, saya beberapa kali mengingatkan rekan-rekan hamba Tuhan, bapak-bapak, kita ini makin lama makin tua. Yang bikin tata gereja juga banyak yang udah tua, saudara. Ya saya baru 58 lah, tapi ada yang sudah 70 tahun, 75 tahun. Dan saya selalu ingat, tata gereja kita jangan hanya memuaskan keinginan kita, tapi kita harus siapkan karpet merah bagi generasi penerus, supaya generasi penerus mendapatkan akses terhadap lawatan Allah yang lebih besar, dan tidak ada butir-butir yang justru menghambat karya Roh Kudus, tetapi justru memberikan keleluasaan. Saya berdoa kalau Tuhan sudah siapkan ini, mesti lebih dibangkitkan generasi muda. Generasi tua lebih banyak uang, punya pengalaman, berkorban, bangunkan gedung. Tapi izinkan orang-orang muda yang banyak bergerak di dalamnya. Beri kesempatan kepada mereka. Kalau tidak, gereja akan ditinggalkan. Saya pergi ke Eropa, ke Australia, lihat gereja-gereja tradisional di sana. Sudah tidak kuat, saudara. Bahkan ketika saya terakhir ke Korea, saya bilang sama istri saya, karena saya di gerejanya Pendeta Choyonggi, saya harus khotbah di ibadah bahasa Indonesia, tapi saya ikut dulu ibadah bahasa Koreanya. Dan waktu saya duduk, saudara sekalian, di tribun, saya ngomong sama istri saya, kamu lihat ada orang muda nggak kebaktian hari ini? Saya serius, saudara. Kenapa yang datang encing-encing tua Korea? Ada yang udah tua, masih penuh. Tapi sangat sedikit orang muda
Mungkin karena saya juga ibadahnya jam 9-an atau apa. Saya nggak tahu yang makin siang atau sore apa lebih banyak anak muda. Tapi yang saya dengar lebih banyak orang tua gitu. Dan gereja yang sedemikian, sehebat apapun pada zaman ini akan decline, mengalami penurunan. Kita harus belajar bahkan dari gereja terbesar, majukan anak-anak. Cuma kalau anak-anak muda dikasih kesempatan, kadang-kadang pikirannya agak beda sama orang dewasa. Ya kita harus haleluya, puji Tuhan. Ya. Tapi ide-idenya banyak yang bagus saudara. Ya cuma kita bimbing saja, doakan. Kadang-kadang beda sama kita juga. Ya kalau nggak prinsipil ya udah. Itulah yang saya tadi bilang kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang saya hargai dalam pembuatan tata gereja. Ingat loh, kita ini rata-rata udah tua. Kita harus siapkan generasi ini. Jadilah batu hidup menjadi alat kesaksian bahwa Tuhan kita Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Bapak kami mengucap syukur. Hari ini telah dilakukan peresmian Gereja Bagi Indonesia Cimanggis. Hari ini juga oleh anugerah kami mentabiskan tempat ini menjadi tempat di mana Engkau saja yang hadir dan sungguh beracara di dalam setiap ibadah, bahkan dalam setiap pribadi yang datang ke rumah Tuhan. Kami sungguh merindukan revival. Oh Tuhan, kami tahu bagian gedung sudah selesai, tapi bagian yang lebih penting adalah batu-batu hidup umat Tuhan yang harus dibangkitkan untuk kemuliaan nama. Berikan kepada Ibu Gembala, kepada seluruh pengurus, kepada seluruh aktivis, seluruh jemaat kesatuan hati. Karena ini bukan akhir, ini baru awal sebuah kegerakan rohani besar yang kami rindukan dari Engkau. Tuhan, terima kasih untuk proyek yang Tuhan juga sudah taruh di dalam hati hamba Tuhan dan juga pengurus di tempat ini, membangun sekolah dan juga kegiatan yang lain. Tapi biarlah kami selalu melihat membangkitkan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, sehingga mereka bisa membangun mesbah. Itu adalah hal yang benar. Biar tempat ini menjadi stone of remembrance, batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Di tempat ini juga dibangun mesbah-mesbah, pengucapan syukur, pujian, penyembah dan doa. Dan biarlah kami juga dibangun menjadi batu yang hidup, bersaksi terus, memberitakan Injil sampai setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amanat agung diselesaikan pada masa. Berkat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus